Bismillah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wina. Iya, saya masih sendiri. Sendiri kan berdua sama gue sini. Iya, baik. Kepala operasional layanan amal, betul? Ya, Oke. seperti itu. Wanita tangguh dari Sunter. Bukan ya? Dari mana sih? Iya, dari Sunter. Sunter ya? Tinggal di mana nih? Dekat Sa- sini. masih di Sunter. Masih di Sunter. Wina nggak cuti? Tadinya cuti. Terus? Tapi ada apa namanya survei ya yang Survei memang ke- harus wajib kudu. Ke Menara Astra. Betul. Jadi kita gas dulu aja. Oke. Win, kan lu sudah menjabat menjadi bukan menjabat ya, Berat diberi banget. amanah kayak pejabat, diberi amanah jadi kepala operasional layanan amal ya atau lah di situ udah berapa tahun ya? Baru 2 tahun ya. Baru 2 tahun. Dan masih proses belajar lah. Oke. Iya. Lu tuh awalnya tahun berapa ya digabung sama Najib? Gue lupa. Bulan Oktober 2018. Berarti udah 7 tahun ya? Iya, lama Wow. banget ya. Itu kalau anak kecil udah SD lah ya. Udah masuk SD. Tapi ngomong-ngomong, ketika lu kerja atau gabung dengan lembaga zakat ini, apa udah sesuai dengan passion lu atau mungkin ya gimana ya? Jadi ambil baik aja ya guys. Jadi Wina tuh dari SMK coba mencari misi hidupnya apa sih? Oke. Iya, misi hidupnya apa. Jadi waktu itu sebenarnya SMK-nya itu akuntansi. Akuntansi SMK-nya. Akuntansi. Terus? Tapi suka sekali dengan kegiatan-kegiatan sosial, berorganisasi, Oke. keislaman, kayak panggilan hati gitu kan. Setiap Oh, kita iya, itu iya. pasti punya fitrah kan, Oke. fitrah yang harus dijalanin, Oke. misi hidup lah. Setiap kali waktu itu magang di salah satu bank Islam lah ya, Iya. terus ada lembaga zakatnya. Apa? Sebut aja. Oh ya, Baitul Mal Muamalat. Oh, Baitul Muamalat. Iya, waktu Oke. itu magangnya di Bank Muamalat. Itu magangnya waktu SMK tuh? SMK. SMK. Oh, SMK aja dari lembaga zakat. Iya, Oke, waktu itu Baitul magang di Mal. bank, tapi kebetulan ketemu sama teman-teman dari Baitul Mal Muamalat, Oke. melihat oh ternyata ada pekerjaan yang namanya sebagai amil. Oh. Nah, sedangkan Wina tuh dari dulu pengen banget bisa kontribusi lebih banyak dengan apa ya? Karena memang qadarullah gitu ya, dari keluarga yang butuh support yang banyak gitu lah ya. Iya, iya, iya. Maksudnya pengen bisa bantu banyak orang tapi tanpa kita tuh perlu banyak dana gitu ya. Oke, Entah itu oke. pikiran, tenaga, Iya. waktu. Nah, Oke. itu kayaknya amil tuh sangat tepat gitu ya. Sorry, dulu waktu SMK lu aktif Rohis atau Aktif rohis, aktif voli, aktif senam. Oh, Semua. berarti memang di Rohis itu lu sudah berkecimpung di situ. Iya, di dunia apa sih? Akhi Kalau ukti. apa dia lewat emang dia Iya. kuncen. Ya benar. Udah aktif di situ lah di Oke. kegiatan-kegiatan sosial keagamaan. Ah. Oh, berarti memang karena lu terwarnai di Rohis itu, di SMK lu, sehingga ketika lu magang ternyata menemukan sesuatu, oh ternyata ada lo kerjaan yang jadi amil gitu ya. Betul, dan Wina tuh tipikal yang kalau melihat orang lain susah gitu ya. Iya. Misalkan di tanda kutip Allah kasih berikan cobaan yang lebih daripada kita tuh, Iya. hatinya tuh langsung tersentuh. Oh, Masya Allah. Iya, tapi kan kita daya upaya kita tuh terbatas ya. Jadi kita Oke. butuh sumber daya yang lain supaya bisa lebih luas lagi kayak gitu. Kalau kita ngasih cuma ya 1.000-2.000 misalkan ke pengemis itu kan Iya. dampaknya cuma di hari itu aja. Betul. Tapi kalau kita gabung organisasi, masyarakat ataupun komunitas ataupun lembaga, kontribusinya bisa lebih luas, dampaknya itu bisa panjang kayak gitu. Oke, berarti memang lo kerja di lembaga zakat ini udah menjadi salah satu mimpi lo ya? Udah jadi mimpi, ya semoga bisa menjadi misi hidup lah. Oke. Gitu oke. di dunia dakwah dan kebermanfaatan ini, amin. Lo kuliah jurusan apa? Kan tadi SMK akuntansi, kuliah jurusan apa? Kuliah pendidikan masyarakat. Oh, berarti searah dong ya? Iya, searah. Oh. Jadi memang waktu itu ada 2 jurusan yang pengen diambil, akuntansi juga. Oke. Niatnya pengen ngebantu orang tua sambil kerja. Oke. Tapi yang satu lagi adalah keinginan hati pengen di pendidikan masyarakat Oh, gitu. oke. Pengennya jadi amil
ilmunya tuh harus ada kan. Iya, kayak iya. gitu. Jadi lu masuk ke pendidikan masyarakat itu harapannya adalah bekerja sosial di situ. Iya, pokoknya pekerjaan sosial, entah di NGO, entah di lembaga amil, entah pokoknya waktu itu nyari-nyari gimana sih belajar Hebat. apa sih kayak gitu kan. Hebat, hebat. Di mana kuliah, Win? WNJ. WNJ, Rawamangun, Hai, Jakarta guys. Timur. Iya, Rawamangun itu. Wah, kalau WNJ. Waktu itu di WNJ juga karena mungkin doa orang tua kali ya, ibu tuh pengennya anaknya nggak jauh-jauh, pengennya di Jakarta aja. Oke. Waktu itu Ina tuh sempat daftar di Unpam, akuntansi dan lolos juga. Oh gitu? Iya, pengen sambil kerja gitu loh, sosokan Oh, strong jadi di gitu. Unpad tuh lolos? Unpam. Unpam di mana tuh? Pamulang. Oh, Pamulang. Iya, Lumayan lah ya. iya kan pengennya sambil kerja, bantu Iya. orang tua lah, pengennya nggak nyusahin orang tua lagi Iya, gitu. betul. Tapi alhamdulillahnya rencana Allah tuh yang terbaik gitu ya. Bina masuk UNJ, UKT-nya juga di bawah rata-rata, jadi diberi keringanan. Oh, beasiswa Terus semester tambahan. 2-nya dapat bidik misi, kalau dulu namanya bidik misi. Oh, bidik misi. Free, Pak. Jadi Gratis? gratis kuliahnya dibayarin sama dapat uang saku gitu. Hebat. Alhamdulillah. Jadi selama lu kuliah di WNJ, lu dapat bidik misi itu? Iya, dapat bidik misi. Keren. Dapat uang saku juga? Dapat uang saku. Wow. Ya, jadi kayak ya udah itu udah skenario Allah lah yang terbaik buat kita. Oke. Sebelum lu di lembaga zakat Astra ya, kalau gue bilang mungkin orang kenal ya nama. Iya. Itu sebelum lu pernah kerja di sebelum tempat lain? Belum pernah, Pak. Belum pernah. Iya, jadi itu September itu wisuda. September wisuda. Terus ada lowongan kerja 2 nih, Dompet 2 Alfa sama ini, Pak. Oh, Kita Dompet 2 sebut Alfa. ya, Dompet 2 Alfa di Ciputa sama di sini. Iya. Saya daftar tuh mau daftar dua-duanya, tapi kayak hati tuh yang deket aja deh gitu Iya, kan. oke. Lagi-lagi orang tua nggak pengen jauh-jauh. Udah alhamdulillah keterima gitu. Oh, iya. Padahal belum tahu sama sekali soal Yayasan Amalia Astra. Apalagi lembaga zakat ya. Iya. Win, kan sekarang selama 5 tahun ini ya, 5 tahun ini apa tantangan lu ya? Mungkin di lembaga zakat yang pertama kali lu kerja dan lu nggak tahu apa isinya. Apa? Lu harus ngapain dulu? Tantangan di diri sendiri sih Iya. yang paling utama sih, harus terus mau belajar, Oke. menerima, terus mau apa ya, nggak semua hal itu bisa kita kendalikan, semua itu harus kita serahkan kepada Allah gitu. Oh, luar biasa. Kayak- Soleh sekali. Iya, pokoknya kita ikhtiar dulu, kita ikhtiar aja, kita nggak usah fokus sama hasil, yang penting Oke. prosesnya kita ikhtiarkan, nanti biar Allah yang selesaikan semua urusannya gitu. Oh, Masya Allah. Dan itu yang mungkin ya yang kita rasakan sekarang gitu ya, sampai perjalanan hampir 5 tahun di sini gitu. Kayak setiap tahunnya itu banyak momentum baru, apalagi di Yayasan Amalia Astra itu setiap 2 tahun sekali ada rotasi. Ada rotasi? Iya kan? Oh, iya, oke. Yang dulu Ina masuk di Humanity Project, terus pegang beasiswa. Saya tuh kalau setiap kali pergantian tahun tuh selalu deg-degan. Kira-kira tahun depan bakal dikasih amanah apa lagi ya? Itu kayak Oke. Berarti Iya. tiap tahun itu ditukar posisi ya? tukar rotasi? posisi. Yang Oke. yang awalnya waktu di Humanity Project tuh Wina banget deh. Wina banget. Wina banget, Wina kan suka banget ke lapangan. Terus Iya, iya. ide-ide bikin program Sorry, Humanity apa. Project itu kerjaan ngapain, Win? Waktu itu bikin program sosial, kayak hitanan massal, terus misalkan santunan, misalnya ada bantuan bencana kita turun. Oke. Bikin project-project yang di luar pendidikan, di luar Kayak sekarang pemberdayaan. lah ada bencana Sumatera ya. Iya. Kita harus keren program ya. Iya. Oke. Iya, betul kayak gitu. Terus itu Ke beasiswa. Nah, Beasiswa. itu sebenarnya pokoknya kalau yang nggak mau tiba-tiba mau jadi gitu lah ya, kayak duh kayaknya nggak bisa deh di beasiswa deh, jangan sampai deh di beasiswa gitu kan. Ternyata Akhirnya dikasih. Masya Allah dikasih apa buat belajar gitu, dikasih beasiswa ternyata bisa. Oh, oke. Awalnya kan kayak megang data nih, ternyata asik juga ya di beasiswa, bisa ketemu banyak orang, bisa Iya. ketemu sama adik-adik yang memang dulunya tuh ternyata Wina pernah merasakan itu, gimana struggle-nya buat kuliah kan. Iya, Jadi iya, iya. mereka tuh perlu dirangkul. Sekarang pun banyak alumni-alumni yang jadi temen. Apa momentum ketika lu rasakan yang menurut lu tuh menjadi apa bahasanya semangat tuh ya, jadi membakar ya, contohnya kayak lu nemu sesuatu tentang beasiswa ya. Apakah lu ada kejadian di mana, kalau gua ya, waktu itu gua ke MMS di jalan tol di Merak. Ketika gua ngasih gua ikut menyalurkan bantuan PT MMS di Merak. Itu ketika ngasih beasiswa, anak itu ibunya tuh nangis, jongkor sampai dia nggak pernah megang uang segitu. Nah kalau lu ada di momen mana ya? Kalau
Union Project boleh di beasiswa ya, akan ada momentum apa? Kalau di beasiswa itu bisa melihat adik-adik sekarang mandiri lah secara ekonomi dan Oke. sikapnya itu lebih dewasa. Oke. Dia lebih apa ya? Dia lebih mandiri. Oh. Nah, adik-adik yang dulunya mungkin nggak berani tampil, nggak pede setelah pembinaan, setelah lulus mereka bisa mandiri, bisa bekerja, bisa apa ya? Passionnya tuh bisa berkembang gitu. Ada rasa bangga lah ya. Ada bangganya tapi lebih bersyukur sih keberadaan kita tuh ternyata bisa berdampak itu. Iya, betul. Gitu. Betul. Kalau gue pribadi itu sih Win, ketika teknisi AC ya. Ya, itu juga. Teknisi AC itu yang teman-teman latih itu ya, yang lajis itu ketika di awalnya tidak punya apa-apa dia bingung, kemudian dia punya apa-apa buat keluarganya tuh kayak mengharu-biru banget. Iya, membuka jalan ya, buat mereka Nafkah gitu tuh ya, itu juga sangat menginspirasi. Tapi karena memang Wina nggak yang dalam banget di situ ya, maksudnya kalau di beasiswa tuh kan benar-benar yang sampai Dalam. sekarang Betul. masih komunikasi. Kalau sekarang tuh kalau kajian bisa kajian bareng pas sama anak-anak alumni. Kajian di mana biasanya? Ada yang Sunda Kelapa, ada yang ya event-event kegiatan aja barengan. Wina, saya dengar aktif di Sunda Kelapa, betul? Iya lagi. Iya. Hai guys, teman-teman Rizkaku. Apa maksudnya ya kenapa bisa ketemu dengan Rizka di Sunda Kelapa, di Sunda Kelapa? Jadi sebenarnya Wina tuh dari lama ikut perkuliahannya. Jadi sebelum masuk Rizka Remaja Islam Sunda Kelapa itu ada perkuliahan dulu untuk bisa masuk jadi pengurusnya. Nah, perkuliahan itu tuh ada banyak kelas, ada SDTNI, Studi Dasar Islam Terpadu lah, maaf ya guys kalau salah. Terus ada juga Bea Maki, belajar Al-Quran, kayak tahsin gitu. Terus ada SDIS, Sekolah Dasar Islam Anak lah ya, kayak buat anak-anak. Tapi kan usia sudah tidak bisa buat anak-anak ya. Terus ada sister clubnya juga untuk akhwat-akhwat. Nah, Wina butuh, kita kan habis lulus itu nggak ada ruang buat belajar ya. Lulus kuliah, kerja itu hanya kerja aja kan. Walaupun kerja di tempat yang baik, kita berarti butuh kerja dulu di lembaga zakat Asra, baru Wina aktif ke sana. Iya, mencari tempat buat belajar. Iya, biar ya produktif aja kan. Waktu kan hari ini hanya terjadi hari ini kan, kita nggak bisa ngulang lagi. Jadi coba ikut perkuliahan SDTNI waktu itu, di situ kayak ada kurikulum belajar Islam dasar, Marifatullah, Marifatur Rasul, terus kayak materi tarbiyah lah ya. Iya, terus kayak tentang janais juga. Nah, nah setelah ikut perkuliahan nanti kita akan tergabung di komunitasnya di Rizka itu. Jadi kita lu nggak bisa gabung ke Rizka itu apa ya, sorry? Remaja Islam Sunda Kelapa. Sunda Kelapa. Kalau lu belum ikutin semua itu? Iya. Wajib itu berarti? Wajib. Berapa lama lu? Setahun? 2 tahun? Kalau untuk di perkuliahan waktu Wina ikut yang tahun 2022. Tapi mulai aktif lagi di tahun ini, aktif di kepengurusan ya. Sebagai apa dia pengurusan? Kalau sekarang di event dan kajian. Event dan kajian? Menyelenggarakan kajian. IO lah ya? Iya sih, tapi lebih misinya itu pengen dakwah. Ya, misinya pengen dari dakwah gitu, buat anak-anak remaja. Lu nggak capek? Tanda kutip udah Senin sampai dengan Jumat. Apa itu kegiatannya hari kerja atau satu Ahad? Alhamdulillahnya timnya banyak ya. Maksudnya SDM-nya tuh mumpuni gitu. Jadi nggak terlalu makan waktu, Pak. Jadi ada yang bagian desain poster kajiannya, ada yang bagian hubungin ustadznya, ada yang dokumentasi. Jadi memang sudah kuat timnya lah ya, timnya udah kuat. Jadi dan apa ya, rancangan untuk kajiannya itu udah setting selama 1 tahun. Ustadznya udah ada. Paling kalau mendadak ya paling diganti, kita cari ustadz gitu. Apa yang tadi kan tanya kenapa lu mau aktif di sebuah kelas, jadi pengen belajar di kelasnya. Terus apa sih yang kan lu kan capek Senin kadang di lembaga zakat itu kan nggak siang nggak malam ya, pasti kan connecting kuat karena kita ngelayanin masyarakat. Dan ditambah lagi yang harusnya kalau orang-orang anak-anak sepantaran lu ya, anak cewek itu mager gitu. Sabtu Ahad gue mager lah gitu. Kenapa lu mau aktif gitu? Tapi saya juga pernah di posisi mager sih. Gitu. Jadi saya nggak pengen waktu saya tuh sia-sia lagi aja sih, Pak. Saya nggak, kayak tuh saya kalau mengingat waktu-waktu dulu yang Sabtu Minggu misalkan rebahan ataupun ada kajian sih, tapi saya ngerasa kayak nggak, kehadiran kita di dunia ini kan nggak sesuai fitrah kalau kita nggak beribadah gitu ya, nggak beribadah, terus nggak mengajak yang lain untuk
menikmati indahnya Islam, ibaratkan kayak gitu ya. Oke. Jadi emang itu ya. Jadi dulu pernah kita mager, kemudian ngapain gue ya Sabtu Minggu mengisi waktu yang kosong Iya ya betul, sia-sia. ngisi waktu yang kosong juga. Tapi pasti dalam hati kita nih, kita kan kadang-kadang kayak udah sibuk kerja, misalkan nih setiap orang pasti ada ruang hati kita. Kita sebagai manusia punya fitrah kan pasti ya, Iya. fitrah seorang hamba untuk ya beribadah gitu kan. Oke. Beribadah kan gak hanya ibadah-ibadah wajib, pasti ada tugas-tugas yang lain gitu. Entah kita ada yang memang fitrahnya itu dakwahnya itu di pendidikan jadi guru, Iya. terus ada yang penulis. Nah, Oke. pasti setiap kita ada panggilan nih, kayak Pak Rahmat ya, podcast ini pasti ada fitrah dalam dirinya, ada rasa terpanggil untuk mensiarkan. Enggak gitu, sih, gue kalau cuma mau pengen tampil di kamera aja. Oh gitu. Pasti ada. Iya, ada iya. panggilan kecil dalam hati kayak Iya gitu. betul, emang gue contoh kayak Selasar Masjid ini ya, emang big channel ini adalah bagaimana mendapat manfaat, Iya. inspirasi bagi kaum muslimin sih. Win, apa yang cita-cita lu ya, atau keinginan lu yang belum tercapai? Umrah udah ya? Umroh alhamdulillah itu juga Masya Allah tidak terencana ya. Iya ya. Tapi terdokumentasikan dalam doa kecil. Umroh ya Iya. dari apa yang gua kayaknya tahun gue pengen ini tapi lu belum kesampaian tuh apa? Ada kah sesuatu itu? Di luar pribadi, misal passion kebaikan, apa gue pengen ini itu ada nggak sih? Apa jadi ketua yayasan sama Leasra nggak ya? Enggak deh, makasih deh. Apa? Untuk di layanan amal. Iya boleh, yayasan amal boleh. Kalau untuk di layanan amal, saya pengen tuh punya sistem sih Pak. Sistem apa yang pengen? Sistemnya itu mungkin beberapa bagian kita masih manual. Misalnya sistem pencatatannya. Oke. Kayak setiap harinya tuh sistemnya itu bisa live lah, bisa kita tahu penerimaan kita tuh sekarang tuh berapa tanpa harus kayak input manual. Oke. Atau nggak penyalurannya itu sudah terdistribusikan ke berapa penerima manfaat dan berapa asnaf mana aja sih yang Oke. sudah itu kan. Memang lagi-lagi kita perlu bersabar dan belajar. Betul. Untuk pelan-pelan itu. Dan saya melihat pertumbuhan di Yayasan Amal Yasar yang sekarang mungkin teman-teman yang udah alumni dari YAA tuh lihatlah perkembangannya, gimana sosial media kita berkembang. Dulu namanya yang seperti apa, sekarang jadi seperti apa. Terus kegiatan di YAA yang sekarang sudah bisa bersinergi dengan Astra Head Office gitu ya, ataupun dengan yang lainnya. Itu di layanan amal. Terus kalau di Forum Zakat, lu aktif juga di forum ya zakat? di Forum Zakat itu saya ngerasa kontribusi saya belum banyak. Saya pengen kedepannya bisa lebih banyak berkontribusi sih. Di forum zakat jadi apa? Bidang 5. Nah, itu bidang 5 tuh kecemplung juga sama Pak Ganjar ya. Tapi jadi saya belajar lah di sana tuh banyak senior-senior yang udah expert, yang ahli dalam penelitian lah, ahli dalam Dia tugas di FOS itu lu kayak penelitian gitu atau apa? Enggak sih, per bidangnya ada tugas masing-masing. Ada yang bagian advokasi, ada yang bagian SDM, Lu apa? literasi dan inovasi. Literasi inovasi. Iya, iya. Oke, lu Semoga ada benar 3 ya. berarti. Selain lo kerja di lembaga zakat Astra, yang kedua lu aktif di Rizka, yang ketiga lu aktif di FOS. Ya, FOS itu kayaknya saya baru anak buah ya, bukan anak buah sih, baru jadi pembelajar aja. Yang lainnya tuh udah expert lah. Saya kalau misalnya diminta tolong bantu apa, saya coba. Tapi kalau yang kayak jadi narasumber atau sharing-sharing tuh rasanya belum ya. Saya kalau di FOS tuh lebih suka jadi tim lapangannya, tim eventnya, kayak gitu-gitu sih. Dan lu juga sekarang sebagai PDCA Astra Agama Islami, betul? Nah, iya. Iya. Bener ya? Iya. Yang event itu gila sih ya. Maksudnya gila itu gede dan banyak ya. Nah, apa yang nyata di lu, berarti kan lu kan padat banget tuh nih. Dan lu merasa nggak sih atau ketika capek ya gitu ya, atau lu happy gitu, ada gimana? Alhamdulillah sih capek enggak ya Pak ya. Maksudnya capek fisik bisa istirahat. Iya. Capek hati ya udah gitu, ya udah gitu kan, istirahat ya. juga kan. Enggak sih Pak. Aman ya? Aman. Maksudnya capek ya udah capek aja, istirahat gitu ya. Berhenti dulu, nanti lanjut lagi. Oke. Sekarang pencapaian lembaga zakat Asra itu luar biasa ya. Katanya peningkatan penerimaannya ya sekarang di angka berapa ya? Sampai 27 ya. OTW 27. 27 M. Dan penyalurannya pun cepat ya, insya Allah di angka 26, 27 juga.
harapan lo berarti mudah-mudahan dengan makin banyak ada ide program gak sih menurut lo lembaga zakat ini selain ada yang beasiswa tinggal sih lo ada ide nggak? Apa yang lo pengen tadi selain tadi lembaga zakat tadi lo pengen sistem pengennya sih buka cabang ya Pak. buka cabang? Iya. Oke, berarti harus jadi lasnas dulu dong ya? Iya. Oke. Maksudnya kita memang bisa menarik tim-tim relawan di lapangan, kayak Oke. korwil-korwil kan banyak. Ya. Tapi tentunya kita butuh koordinator di wilayah tersebut untuk memantau secara langsung gitu. Maksudnya kalau kita melihat kenapa Wina bisa mau terjun di FOS, karena di FOS itu kan teman-teman udah banyak yang lasnas. Oke. Sering sharing lah ya, oh kalau lasnas ini tuh jumlah SDM-nya berapa sih dari penerimaan berapa. Wina pernah ketemu salah satu lasnas tingkat provinsi, penerimaannya tuh masih di 20 miliar tapi SDM-nya 40 orang. Wow. Itu nggak ada setengahnya dari kita. Oke. Maksudnya dengan SDM yang luar biasa di Yayasan Amal Al-Asra dengan penerimaan yang segini, kedepannya kalau misalkan kita meningkatkan sistem itu bisa lebih baik lagi gitu. Dan mereka pasti ada cabang-cabang ya kan, lasnas tuh. Kayak Pak Ganjar inget nih. Pak Ganjar. Jadi pertama sistem integrasi tadi ya, bangun Iya. sistem, update real. Nah, Betul. selama ini kita masih pakai sistem tapi masih manual, ya harus terkoneksi semua. Yang kedua adalah buka cabang untuk jadi lasnas. Iya, buka cabang. Buka Iya, cabang. cabangnya bisa juga Masjid Asra kan ada yang di Bandung ya. Oh iya, oke. Iya, bisa aja kan stay cabang pertama di Masjid Asra Bandung. Dan juga kan kita cabang anak perusahaan grup Asra kan banyak, ya. Banyak gitu. Sehingga kita bisa koneksi ya. Betul, misalnya satu orang aja di satu DKM dedicate emang dia itu adalah tim YAA gitu tuh. Masya Allah banget, mungkin bisa dampaknya lebih luas lagi. Wah, luar biasa, luar biasa. Win, oke. Bukan kata-kata terakhir ya. Mungkin Set. ini menjadi inspirasi buat teman-teman ya. Ketika mimpi lu yang tadi SMK ya, Ya, pengen kerja di lembaga sosial dan lu tercapai dan apa yang lu syukuri dari hari ini? waktu sih Pak, waktu. Apa waktu? Saya bersyukur Allah masih kasih saya waktu sampai hari ini. Masya Allah. Maksudnya, aduh saya jadi terharu. Saya pernah mengajar gitu ya adik-adik les-lesan gitulah. Privatnya. Qadarullah udah dipanggil sama Allah. Yang lu ajar itu? Les waktu saya pernah buka les waktu kuliahan Oke, buat tambah-tambahan uang Oke. gitu. Terus ada juga teman SMK saya usianya sama kayak saya, tanggal lahirnya sama kayak saya, Allah panggil. Oke. Maksudnya Itu. yang paling berharga dan paling saya syukuri adalah waktu. Jadi kesempatan itu nggak akan datang 2 kali. Jadi misi hidup saya tuh pengen terus tumbuh sama bermanfaat aja sih buat diri dan orang lain. Ya walaupun masih banyak kurangnya, kadang-kadang masih ada ego dalam diri pasti ya kan. Setiap kita tuh ya setiap hari lah supaya bisa lebih baik kayak gitu. Ini energi yang selama ini yang gerakin lo ya? Iya, saya pengen jadi orang yang bermanfaat, orang yang selalu bertumbuh, yang itu mumpung masih muda juga. Dan pengennya nggak cuma pas waktu muda sih, pengennya saya melihat karena kita sering berorganisasi, sering keluar, saya melihat orang-orang yang memangnya udah lanjut usia gitu ya, tapi mereka masih di jalan dakwah. Yes, betul. Kayak orang-orang pensiunan gitu ya, dia ngurus kayak di MRBJ, di Sunda Kelapa, atau di masjid-masjid yang lain kan rata-rata pensiunan. Iya. Dan mereka memilih untuk berkontribusi di masjid. Itu saya pengen banget Pak, waktu pensiunan saya tuh bisa di masjid. Karena menurut saya tempat yang paling nyaman, tempat yang bisa buat kita tumbuh, tempat yang bisa kita buat kontribusi ya di masjid sih. Betul banget. Dan ini gue teringat sama Pak Haji Fahrial, ketua masjid yang dulu, ketua Masjid Asra, meninggal ketika masih aktif jadi ketua DKM. Masya Allah. Pak Lutfi, pengurus Masjid Asra, dan juga meninggal saat menjadi pengurus DKM. Memang itu mimpi kita seperti itu. Iya, betul. Pin, makasih banget ini udah berbagi di Sasar Masjid. Maaf ya Pak, banyak ngomong. Enggak lah. Ya, jadi banyak banget apa bahasanya nih. Isinya banget ya, inspirasi banget. Amin. Dan semoga Wina tetap semangat. Amin. Dan Allah berkahi semua kita. Satu kata Pak, Apa tuh?
Muda cuma sekali jadilah berarti. Apa udah lo? Muda hanya sekali jadilah berarti. Oh luar biasa. Oke, Tepuk terima tangan buat kasih. kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minumin? Nggak ada, kosong. Ada. Ada. Wah, ada. Ada. Masa nggak ada? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih Yun ya.